Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu najis. Yaitu air najis. Apa itu air najis? Walladhi khalatathu najasatun. Air najis adalah air yang tercampur dengan benda najis. Wa ghayyarat ahada awsafihi. Dan merubah salah satu dari tiga sifatnya. Nah, air memiliki sifat. Sifatnya yang pertama adalah rasanya, ta'muhu, warnanya, launuhu, dan aromanya, rihuhu. Apabila air ya tercampur dengan benda najis, ya, yang akan dibahas di bab ya, apa itu najis ya, masuk ke dalam, lalu najis tersebut merubah salah satu dari tiga sifat ya, air, rasanya kah, warnanya kah, aromanya kah, maka dia najis. Tetapi Nabi SAW di sini ada bersabda ya, di dalam hadisnya, Nabi SAW ditanya tentang air ya, tentang sumur ya, tentang sumur budu'ah ya, maka Nabi SAW menjawab ya, idza kana al-ma'ul qullatain lam yahmilul khabas. Apabila air itu telah mencapai dua khula, maka dia tidak mengandung najis. Ini hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi, wan Nasai, dan disahihkan Albani. Ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, al-ma'u tuhurun, al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan, la yunajjisuhu syai'un, tidak menajiskannya suatu apapun. Nah, ketahuilah, ya, dua kula ini sama dengan 110 atau 210 atau 270 liter. Apabila air telah mencapai hal tersebut, lalu jatuh najis ke dalamnya, maka ketahuilah, ya, air tersebut tidak mengandung najis. Ya, airnya suci. Kenapa? Karena najis tersebut ya tidak sebanding dengan air yang sangat banyak tersebut. Maka najis tersebut tidak mendominasi air sehingga air tersebut berubah salah satu dari tiga sifatnya. Ya. Dan Nabi SAW tidak membatasi, ya, bukan maksudnya di sini membatasi ya dua kullah, tidak. Dua kullah atau lebih dari dua kula atau kurang dari dua kula, apabila dia belum berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka air tersebut itu suci. Tahur, tahir fi nafsi wa mutahhir li ghairi. Kenapa? Nabi SAW bataskan dengan dua kula, itu alal ghalib, kebiasaannya. Biasanya air telah mencapai dua kula, jatuh najis ke dalamnya, maka tidak mempengaruhi air. Karena najis tersebut tidak mendominasi air. Tetapi jika airnya itu sedikit, ya, dan najisnya itu mendominasi air, ya, dominasi air, sehingga air itu berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka dia menjadi najis. Maka yang harus diingat di sini adalah, apabila air dua kula, kurang dari dua kula, atau lebih dari dua kula, masuk najis ke dalamnya, ya, berubah salah satu dari tiga sifatnya, rasanya, warnanya, atau aromanya, maka dia najis. Tapi kebalikannya, air ya dua kula, kurang dari dua kula atau lebih dari dua kula, ya, jatuh ke dalamnya najis dan tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, maka dia itu tohur, tohir fi nafsi wa mutahhir li ghairi. Maka dia suci, suci pada dirinya sendiri dan mensucikan selainnya. Itu dia. Maka tak kala kita mendapatkan air, ya, kita harus rajin-rajin mengeceknya. Ya, cek apakah air tersebut, ya, jika kita ragu apakah air tersebut berubah salah satu dari sifatnya, jika tidak maka gunakan. Ya. Naktafi hadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.